pencitraan gagal total. Halte Bundaran HI kebanjiran, atap bocor. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anies tidak bisa maksimal saat meresmikan halte Transjakarta Bundaran HI. Anies agak sial karena esoknya sudah mau melepaskan jabatan. Maka dia harus menambah daftar prestasi atau peresmian atau gunting pita dan aktivitas sejenisnya. Tapi saat mau meresmikan halte Transjakarta Bundaran HI, terjadi hujan yang sangat deras sehingga lantai 2 terkena genangan air. Saat Anies memasuki halte Bundaran HI, beberapa warga meminta selfie. Dan setelah selesai berfoto, Anies naik ke lantai 2 halte. Rupanya jalan di atas telah tergenang air hujan karena hujan yang sangat lebat. Air masuk ke area halte. Dinding halte di lantai 2 ini memang tidak seluruhnya tertutup. Tidak hanya genangan air, atap halte juga bocor. Ada satu titik di sisi kanan dekat dek yang bocor. Air yang bocor itu ditampung dengan ember. Gagal deh memamerkan prestasi. Padahal ini adalah peresmian yang terakhir, tapi digagalkan oleh hujan deras. Kalau dulu di pilkada ada kisah jenazah yang diancam tidak akan disolatkan atau ditolak, maka kali ini ada kisah halte yang menolak diresmikan. Agak kurang nyambung sih, tapi anggap saja cocok. Saya tidak paham kenapa bisa bocor di bagian atap. Kalau air merembes masuk karena hujan deras masih bisa dimaklumi karena dinding halte tidak seluruhnya tertutup. Tapi kalau atap bocor, mungkin pengerjaan belum selesai atau sudah selesai tapi tidak teliti, atau mungkin karena buru-buru dikerjakan agar selesai dan bisa diresmikan oleh Anies. Ini mirip dengan atap tribun sirkuit Formula E yang roboh karena hujan deras dan pagar pembatas Stadion JIS yang ambruk saat peresmian. Dan sekarang atap halte pun bocor. Ada apa ini? Tolong jangan tanya Anies kenapa halte bisa tergenang air. Nanti kalian bakal pusing mendengarkan penjelasannya. Bukan salah atap yang bocor, tapi salah air hujan yang turun secara bersamaan. Padahal kalau air hujan turun dengan tertib dan antre, pasti tidak akan deras dan halte tidak akan kemasukan air. Perlu diketahui, halte Bundaran HI belum selesai direvitalisasi. Masih ada pengerjaan khususnya di lantai 2 halte. Tapi Anies sudah terlalu kebelet membuat pencitraan sehingga memaksakan diri agar diresmikan. Benar-benar parah sekali si Anies ini. Belum lama ini Anies sudah meresmikan fasilitas pengolah sampah di TPST Bantar Gebang, meskipun belum rampung pengerjaannya. Apa maksudnya meresmikan sesuatu yang belum selesai dikerjakan kalau bukan karena terlalu bernafsu ingin pencitraan? Dan lucunya lagi, halte pun diresmikan. Level Anies sebagai gubernur hanya sekelas meresmikan hal yang tidak penting, gunting pita dan bersilat lidah. Mungkin ini tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita sekaligus sebagai tamparan telak kepada Anies, bahwa segala sesuatu yang dipaksakan mesti belum waktunya akan berbuah malu. Alam memperlihatkan kepada kita inilah akibat kerja demi pencitraan. Padahal keluarganya juga hadir di lokasi peresmian. Apa tidak malu tuh? Keluarganya seperti diberikan kesempatan untuk melihat hasil kerja Anies. Mungkin air hujan protes karena pernah dibilang Jakarta banjir karena air hujan turun secara bersamaan. Niat asli Anies akhirnya terbongkar oleh alam melalui hujan. Seandainya tidak hujan, maka peresmian akan berjalan lancar. Meski belum rampung, tak akan ada masalah. Tetap bisa diresmikan, dipamerkan, lalu dijadikan sebagai bukti prestasi tambahan. Prestasi sudah banyak tapi terasa kurang banyak. Anies sangat rakus penghargaan dan prestasi. Belum lama ini dia pernah bilang kerap kekurangan waktu untuk menceritakan prestasi DKI Jakarta. Itu pun dirasa masih belum cukup, sampai-sampai proyek yang belum selesai pun dipaksa diresmikan oleh Anies. Beda dengan Jokowi yang meresmikan proyek infrastruktur saat sudah selesai, bahkan kadang baru meresmikannya setelah beberapa waktu difungsikan. Tidak pernah kita dengar Jokowi meresmikan proyek yang belum rampung 100% demi pencitraan. Bisa dibayangkan betapa parahnya Anies, saking kebeletnya, terkesan memaksa meresmikan karena sudah tidak ada waktu lagi. Sisa waktu tinggal 1 hari sebelum melepaskan jabatan gubernur, ada peluang secuil pun tidak akan dia lepaskan. Orang lain tidak boleh kebagian. Sungguh pemimpin yang sangat serakah dan terlalu kebelet pencitraan. Bagaimana menurut Anda? Akibat doyan ngegas, Bambang Tri akhirnya digas karena kelakuan sendiri, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Mungkin beberapa dari kalian merasa heran kenapa orang seperti Bambang Trimulyono rela bikin gaduh berulang kali dan seolah sangat menikmati hidup di penjara. Dia menjadi sangat terkenal berkat buku Jokowi Undercover. Akibatnya, dia diperiksa polisi dan ditetapkan sebagai tersangka pada 30 Desember 2016. Penyidik menyebut buku itu tidak mempunyai sumber yang jelas terkait referensi, hingga akhirnya ia divonis penjara selama 3 tahun pada 29 Mei 2017 oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah. Dia dinyatakan terbukti bersalah menyebarkan ujaran kebencian serta permusuhan antar individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan isu SARA secara berlanjut. Sesudah bebas, Bambang Tri masih belum berniat memperbaiki sikap. Malah dia kembali bikin sensasi dengan menggugat Jokowi atas dugaan ijazah palsu. Bambang ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan, atau bukti kelulusan SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Ngegas nyinyir terlalu kencang tanpa rem, akibatnya Bambang Tri jatuh dan terguling-guling. Kemarin dia malah ditangkap, gubrak. Sebentar, sebelum saya lanjut, ternyata Bambang Tri ini banyak penggemar dan banyak yang percaya dengan narasinya. Saya sampai geleng-geleng kepala, apalagi otak mereka tidak bisa dipakai untuk berpikir lebih kritis. Apakah otak mereka tidak bisa dipakai untuk berpikir lebih kritis? Masa mereka percaya dengan perkataan Bambang Tri? Sebagian dari kita ternyata gampang dikibuli dan diadu domba. Inilah buktinya. Ketika ditangkap, narasi yang beredar adalah karena masalah gugatan terhadap ijazah Jokowi. Sontak, mereka yang selama ini percaya kepada Bambang Tri dan juga para pembenci pemerintah langsung teriak kriminalisasi. Pemerintah zalim dan otoriter. Kebenaran berusaha diberangus, pejuang kebenaran mau dibungkam. Buset, apakah sebegitu parahnya mereka sehingga logikanya sakit parah? Kegilaan seperti ini ternyata masih saja tumbuh subur di era modern seperti sekarang ini. Ternyata penangkapan Bambang Tri terkait dengan ujaran kebencian dan penistaan agama. Dan bukan cuma dia yang jadi tersangka, tapi juga Sugi Nur Harja alias Gus Nur. Di timeline YouTube saya, video ini sempat nongol, tapi saya tidak menontonnya karena sudah tahu isinya bakal kayak gimana. Ternyata ini yang jadi masalah. Barreskrim Polri mengungkap sejumlah barang bukti, salah satunya adalah konten unggahan akun YouTube Gus Nur 13 Official. Konten yang dimaksud adalah video berjudul Gus Nur, Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran, Bloko Suto, sekarang siapa yang pendusta, part 1, yang diunggah pada 26 September 2022, dan siapa yang menghamili istri Bambang Tri, anak siapakah itu, ya Allah jahat sekali, part 2, yang diunggah 27 September 2022. Jadi ini mungkin tidak ada kaitannya dengan isu ijazah Jokowi, melainkan murni karena blunder mereka sendiri. Apalagi kalau bicara tentang Gus Nur, kalian pasti sudah tidak heran dengan kelakuan orang ini. Gus Nur pernah ditangkap karena menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terkait NU. Dia dilaporkan oleh Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama atau NU Cabang Cirebon, Aziz Hakim, ke Barreskrim Polri. Dua-duanya sama saja, kelakuan mirip sehingga bisa collab bareng di YouTube yang menjadi cikal bakal bencana buat mereka sendiri. Kadang sungguh lucu melihat tingkah mereka dalam mencurahkan isi hati mereka. Suka ngegas ugal-ugalan yang berakibat mereka bermasalah. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berharap mereka menikmati masalah ini. Jangan teriak rezim zalim ya, ini murni karena kesalahan sendiri. Murni karena bikin onar. Kalau mau jadi terkenal lewat sensasi murahan, ya beginilah akibatnya. Mau berlagak hebat dengan cara yang ugal-ugalan, akhirnya kena batunya sendiri. Khusus buat Bambang Tri, ini sudah belum seberapa. Ini masih belum seberapa. Nanti kalau gugatan ditolak atau ijazah Jokowi dinyatakan asli di pengadilan, dia pasti akan dilaporkan ramai-ramai. Bayangin saja dilaporkan massal karena mempermainkan kepala negara, dijamin ambyar di hidupnya. Sudah pernah dipenjara pun masih tidak ada kapok-kapoknya. Sekarang menggugat ijazah Jokowi. Nanti entah apa lagi yang dia gugat dari Jokowi. Semua salah Jokowi deh pokoknya. Sakit hati banget kayaknya dengan Jokowi. Bagaimana menurut Anda?